Perda ini diajukan kemarin di Januari, kemudian dibahas di Februari dan selesai kemarin di bulan 6. Jadi termasuk Perda yang cepat selesai Perda ini dan harusnya tahapan Pilkades itu dimulai di bulan Maret yang lalu. Harusnya kepala desa itu pemilihan di bulan 9. Tetapi karena Perdanya terlambat selesai ya sehingga ditunda nanti insya Allah di bulan 11. Jadi insya Allah pemilihan itu akan dilaksanakan di tanggal 17 November, tanggal 17 bulan 11 akan dilaksanakan. Harusnya di bulan 9 dilaksanakan, tetapi karena Perdanya terlambat sehingga kita tunda juga pelaksanaannya. Ini pun saya sebenarnya dikejar-kejar waktu dengan jadwal ini. Tetapi selain terkait dengan Pilkades, ya, Cacang ini kan baru terbentuk panitia penyusunan RKPDes. Sekarang tahapan musyawarah untuk penyusunan RKPDes tahun 2023. Tetapi ya saya lebih cenderung sebenarnya, kalau sebenarnya ini rahasia sebenarnya, sebanyak-banyaknya daftar usulan di RKPDes yang dibawa ke Musrembang, biasanya yang prioritas itu adalah pokir anggota DPRD. Jadi keberadaan Pak Yusuf di tengah-tengah reses itu, semua anggota DPRD cuma Pak Yusuf ya, keberadaan semua anggota DPRD di reses itu untuk menampung aspirasi dan menyampaikan nanti pokok-pokok pikirannya, biasanya yang lebih cepat disetujui adalah pokok-pokok pikiran anggota DPRD, dan memang mekanismenya seperti itu. Tapi sebenarnya desa juga bisa membuka, karena kan sekarang ini sistem informasi kita, sistem informasi perencanaan itu menggunakan aplikasi, dan itu bisa dibaca di sistem sekarang dibuka. Ini usulannya desa Bontotala saya ini yang mana yang sudah disetujui dan yang mana pokok-pokok pikirannya Pak Yusuf di Bontotala, itu bisa dibaca sekarang, terbuka dan ketahuan di situ. Jadi sekarang kan istilahnya kan kita sudah menggunakan sistem informasi, teknologi informasi, dan itu terbuka dan bisa dibaca. Bapak Ibu sekalian, kebetulan Bontotala saya ini termasuk yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Makanya kemarin saya meminta ke anggota DPRD yang reses, utamanya di tempat yang akan melaksanakan pilkades, saya juga ingin ikut untuk sosialisasi. Karena kenapa? Ini sebenarnya kewajiban kami untuk menyampaikan ke seluruh masyarakat di Kabupaten Maros, utamanya bagi desa yang melakukan pemilihan kepala desa. Perlu diketahui apa-apa syaratnya dan bagaimana ketentuannya untuk pelaksanaan pilkades ini. Insya Allah pendaftaran Pilkades itu nantinya dibuka di tanggal 14 September. Ya, jadi sudah tinggal 1 bulan lebih pendaftarannya. Sementara ini sekarang kita sudah mau memproses terkait dengan insya Allah tanggal 14 Agustus itu sudah ada daftar pemilih sementara. Jadi kalau kita berbicara daftar pemilih sementara, ya nanti saya minta, karena begini, pemilihan kepala desa itu sebenarnya pemilihan apapun itu yang paling rentan bermasalah itu bukan hasil pemilihannya, tetapi daftar pemilihnya. Kapan ada yang harusnya terdaftar sebagai pemilih tapi tidak didaftar, ataukah ada yang terdaftar 2 kali, ataukah ada harusnya tidak bisa terdaftar tapi dia terdaftar, itu mungkin nanti akan menjadi masalah. Sebelumnya saya mungkin sekilas saja, saya juga mungkin tidak terlalu panjang, akan menyampaikan paling sekitar maksimal 15 menit saja. Intinya saja dari Perda ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, persyaratan untuk menjadi calon kepala desa itu minimal ijazahnya SMP, minimal SMP atau sederajat, saya berarti paket B, minimal paket B. Kemudian usianya paling rendah 25 tahun. Jadi kalau tidak cukup 25 tahun, itu tidak bisa mendaftar pemilihan kepala desa sebelumnya. Kalau tidak salah di Tanete itu Edi Tanete itu tidak sampai 25 tahun umurnya, tinggal tidak sampai persen 1 bulan, kurang 25 tahun, jadi tidak bisa mendaftar. Jadi kalau pada saat nanti mendaftar di bulan September, bulan 9 pendaftaran, itu nanti tidak bisa mendaftar, tidak bisa diterima berkasnya kalau usianya belum 25 tahun. Kemudian belum pernah menjabat kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Kemudian sambil saja yang penting-penting. Ada yang berbeda sebenarnya di Perda Pilkades tahun ini. Di Perda pemilihan kepala desa sebelumnya itu tidak ada sanksinya, tidak ada ancaman pidananya. Khusus untuk tahun ini, Perda kita yang baru kemarin, ini salah satunya Perda Pilkades di Indonesia yang memuat pasal terkait dengan ancaman pidana. Karena kenapa? Kami sepakat bahwa kita tidak mau nanti pelaksanaan Pilkades itu ada yang menghalang-halangi, atau ada yang membuat keributan, atau ada yang sengaja menghalang-halangi orang untuk mendaftar. Jadi di sini termasuk nanti kita harapkan tidak ada yang memberikan keterangan palsu pada saat mulai dari tahapan nanti ini penetapan daftar pemilih sementara sampai DPT. Ada kemungkinan bisa ada yang memasukkan identitasnya. Maksudnya begini, ditahu di orang Bonto, tapi tidak ada di Bonto, tinggal karena sudah menikah, tinggal sekarang di Baranda Asia atau tinggal di Copa. Nah, tapi misalnya anaknya Ji Abdullah,
memang tinggal di sini tapi pernah menikah, sudah menikah dan pindah, tetapi bisa saja KTP-nya masih ada, belum pindah ganti. Misalnya dia sudah ganti tapi memegang 2 KTP, kan bisa begitu. Dia cetak KTP baru alamat Macopa atau Barang Dasi, tapi KTP lamanya masih ada, padahal dia sudah menikah dan pindah. Dan semua orang tahu kalau datang nanti di TPS, bisa saja orang tak bilang dia adalah orang di sini. Tapi setelah selesai, ada mengetahui bahwa ya itu sebenarnya bukan warga di sini, KTP-nya sudah pindah, dan itu pasti gara-gara dia diulangi lagi semua pemilihan. Tapi bukan persoalan diulanginya, yang bersangkutan itu bisa dikenakan ancaman pidana penjara, penjaranya itu 2 tahun, kemudian dendanya 6 bulan, dendanya 50 juta. Itu salah satu contoh memberikan keterangan palsu. Jadi bukan cuma penyelenggara, masyarakat juga bisa kena pidana kalau memberikan, kan itu kan sebenarnya gara-gara sepele orang bisa membuat pemilihan menjadi batal dan diulangi. Baik itu gara-gara satu orang, dan itu kemungkinan bisa terjadi seperti saya katakan tadi. Memang kalau dia bilang anak-anak Abdullah tinggal di sini tapi KTP-nya sudah pindah. Nah, makanya nanti tolong masyarakat kalau diberi kesempatan untuk ada kan nanti daftar pemilih sementara kan diumumkan. Pasti nanti di semua tempat umum itu ada daftar pemilih sementara. Nah, nanti masyarakat disuruh meriksa sendiri apakah sudah terdaftar atau tidak. Nah, kemudian apa lagi? Kalau misalnya nanti ada yang menghalang-halangi, misalnya panitia ada yang seharusnya orang bisa mendaftar tapi dia halang-halangi untuk mendaftar. Dia mau di sana tapi tidak diterima. Nah, itu bisa digugat dan panitianya juga bisa dikenakan penjara 6 bulan dan denda 50 juta. Kemudian ada yang menghalang-halangi orang pergi memilih. Misalnya orang mau pergi memilih di TPS, kemudian dihalangi di jalan karena tahu kalau pendukung tangis seperti pergi memilih. Kalau yang ini melapor, kok saya tidak pergi memilih gara-gara dihalang-halangi, itu bisa dilapor dan dikenakan juga penjara 6 bulan denda 50 juta. Petugas KPPS juga, kalau ada merubah suara, misalnya sengaja merubah hasil perhitungan. Jadi semua nanti masyarakat, penyelenggara, siapapun itu, kemudian ada yang membuat keributan di TPS, misalnya maparecoy, tidak pada saat sudah perhitungan suara dia lihat dikalai, langsung maparecoy di situ sampai tidak selesai. Dulu itu polisi mungkin tidak bisa hanya sekedar mengamankan saja, tapi di Perda kita yang baru dia bisa dikenakan penjara 6 bulan dan denda 50 juta. Itu mungkin yang penting yang saya sampaikan. Cuma nanti saya minta ya kita semua masyarakat betul-betul bisa berpartisipasi memilih kepala desa. Ya mudah-mudahan kepala desa yang ya karena kita reses di Bonto ya betul-betul bisa memberikan akses layanan ke masyarakat kita yang di Bonto ini. Kemudian ada syaratnya. Kalau dia kepala desa, dia harus mendapatkan izin dan cuti atau mengundurkan diri kepada bupati. Kalau dia perangkat desa itu bisa maju menjadi kepala desa, calon kepala desa, tapi dia juga harus mendapatkan izin dari kepala desa. Nah, kalau BPD dia harus mengundurkan diri. Kalau BPD itu harus mengundurkan diri 7 hari sebelum pembentukan panitia. Nah, cuma mohon maaf memang karena kita ini buru-buru terlambat ini BRT ya. Setidaknya sekarang kalau ada BPD yang mau mendaftarkan diri, ya itu dia harus mundur dari anggota BPD dan diberhentikan pada saat dia mendaftar. Ada pernyataan pengunduran dirinya, jadi dia sudah tidak bisa terlibat di panitia. Kemudian kalau dia pegawai negeri, dia harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat kepegawaian. Maksudnya kalau seperti Pak Desa ini, Pak Desa Sultan kan pegawai negeri. Ya kalau dia mau maju kembali harus minta izin dari Pak Bupati. Kalau seperti Desa Tanete, dia penyuluh agama, dia harus minta izin ke Kementerian Agama. Nah, kalau tidak dikasih izin tidak bisa ikut. Nah, kalau dia tidak diberi izin Pak Bupati atau Pak Desa Tanete tidak diberi izin oleh Kementerian Agama, pasti dia tidak bisa mendaftar. Nah, kemudian kalau dia pegawai BUMN, misalnya pegawai PLN, pegawai Telkom, pegawai PDAM di Maros, itu juga harus mendapatkan izin dari pimpinannya, harus mendapat izin dari kepala PLN, kepala Telkom, kepala PDAM. Kemudian kalau dia menjabat dia harus mundur. Kalau dia dari polisi dengan tentara itu juga harus mendapatkan izin dari atasannya. Nah, dia tidak perlu mundur. Nanti mundur kalau dia terpilih. Kalau dia terpilih ya seperti Pak Nurdin ini ya kalau mau maju silakan maju dan meminta izin. Kalau dapat izin dari Pak Kapolres bisa maju. Tetapi kalau misalnya terpilih harus mundur. Nah, kembali juga tadi itu yang kalau banyak bertanya di beberapa asosiasi kan ada yang bertanya. Saya kembali jangan dulu. Oh ya, yang tadi kan calon kepala desa. Nah, sekarang ini yang pemilih itu umurnya minimal 17 tahun. 17 tahun baru bisa didaftar sebagai pemilih. 17 tahun umurnya pada saat nanti pemilihan. Kan rencana tanggal 17 bulan 11. Nah, pada saat tanggal 17 bulan 11 itu umurnya 17 tahun. Nah, jadi kalau bisa umurnya
di bawah 17 tahun tapi sudah pernah menikah. Jadi yang pernah menikah atau sudah menikah atau pernah menikah itu bisa didaftar sebagai pemilih, sama dengan pemilu. Ya termasuk mungkin nanti kalau ada polisi, ada tentara yang pensiunnya pas bersamaan dengan pemilihan itu bisa didaftar di DPT. Karena kan sudah ketahuan bahwa dia pemilu, dia pensiun sebelum pemilihan. Jadi dia juga kembali menjadi masyarakat sipil, itu bisa. Jadi kalau ada tentara, ada polisi di Bonto Talasa yang usianya pada saat nanti pelaksanaan pemilihan dia sudah pensiun, dia bisa didaftarkan sebagai pemilih. Kemudian kalau calon kepala desa itu minimal dua, kalau tidak cukup 2 itu diperpanjang waktunya. Kalau sudah diperpanjang belum cukup 2 ditunda pelaksanaannya. Itu minimal 2. Kemudian maksimal 5 ditetapkan. Kalau lebih dari 5 nanti itu diberikan scoring, penilaian dilakukan seleksi tambahan. Seleksi tambahannya apa? Seleksi tambahannya itu adalah berdasarkan pengalaman kerja di pemerintah, berdasarkan pendidikan, usia, dengan pengalaman organisasi di masyarakat. Kalau dia pengalaman kerjanya misalnya 5 sampai 10 tahun, misalnya dia pernah menjadi perangkat desa, pernah menjadi kepala dusun, atau pernah menjadi pegawai negeri sipil, pernah menjadi polisi, tentara, semakin tinggi masa kerjanya semakin tinggi nilai poinnya. Jadi kalau dia 5 tahun itu 1, kalau 10 tahun 2, kalau 15 tahun 3, kalau 20 tahun 4, di atas 20 tahun itu 5, diberi poin 5. Karena nanti kamu di ranking ini, kalau lebih daripada 5 nanti yang mana ranking 1, ranking 2 dan sampai 5, ranking 1 sampai 5 yang ditetapkan menjadi calon kepala desa. Kalau berdasarkan ijazah, semakin tinggi ijazahnya SMP 1, S2 itu 5. Nah, kemudian kalau umur itu umur 55 sampai 60 tahun itu 1. Kalau tua rendah nilainya. Tapi yang umur 25 juga dengan 30 nilainya 2. Jadi yang paling tua dengan paling muda itu rendah nilainya. Yang paling tinggi nilainya itu angka 7 adalah umur 40 sampai 45. Itu diberi nilai 7. Itu yang paling tinggi. Yang 45 sampai 45 sampai 50 6. 35 sampai 40 50 sampai 55 itu 5. Jadi yang paling tinggi nilainya adalah umur 40 sampai 45 tahun. Ada demikian pula yang memiliki pengalaman organisasi, misalnya pernah menjadi ketua Karang Taruna, pernah menjadi kalau RT itu kan termasuk dia organisasi masyarakat, pernah RT, itu dianggap sebagai pengalaman organisasi. Karena RT itu kan bukan perangkat desa, dia lembaga kemasyarakatan di desa, pengalaman organisasinya dia Karang Taruna atau dia organisasi apa. Kalau dia 5, 1 tahun dan seterusnya sampai 20 tahun itu diberi skor 5. Jadi nanti itu jadikan dasar penetapan ranking 1 sampai ranking 5. Kalau masih ada yang sama nilainya, ranking 1 sampai dengan ranking 5, ranking 5 sama dengan 6, nanti dilihat lagi hasil tes wawancara dengan tes tertulisnya. Kemudian yang paling penting lagi nantinya adalah pada saat nanti pelaksanaan pemilihan kepala desa, polisi, tentara, anggota BPD, kemudian PNS, kemudian partai politik, lembaga kemasyarakatan di desa itu tidak boleh ikut berkampanye bersama dengan kepala desa. Jadi seperti Pak Dusun tidak boleh ikut bersama calon kepala desa untuk berkampanye, polisi, tentara, pegawai negeri, BPD juga tidak bisa. Kalau misalnya ada juga yang bertanya, karena kebetulan kemarin itu saya di Desa Timpusen, ada salah satu mantan anggota DPRD mau maju juga kepala desa, Pak Arsad, Pak Yusuf mau masuk. Tapi dia masih pengurus partai. Ada syaratnya, kalau dia adalah anggota partai, dia harus pada saat nanti mendaftar melampirkan surat keterangan bahwa dia sudah bukan lagi anggota partai politik dari ketua partainya. Tidak apa-apa bisa, tapi pada saat nanti mendaftar sudah ada surat keterangan pengunduran dirinya. Ya, jadi ada satu mantan anggota DPRD. Jadi kalau Pak Yusuf nanti ini sudah selesai, sudah bosan menjadi anggota DPRD, mau jadi kepala desa terserah, bisa. Kecuali kalau masih terdaftar menjadi anggota partai itu tidak boleh. Tapi boleh, tapi dia harus mengundurkan diri pada saat mendaftar. Dan nanti tim itu kan memverifikasi, pergi diverifikasi jasanya di sekolahnya, pergi diverifikasi kalau dia anggota partai.